Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'i rasihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluh, salat dan salam selalu terlimpah kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berjumpa kembali dengan saya dalam acara konten Cahaya Ilmu di channel Fat TV Indonesia. Insyaallah bermanfaat bagi hamba-hamba Allah, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kali ini adalah bagaimana kita menempuh daripada maghfirah Allah atau ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluh. Pemirsa FTV di mana saja berada, sebelum saya lanjutkan, tentunya kesalahan adalah milik saya. Kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluh. Daripada itu mohon maaf apabila ulasan kali ini kedepannya ada kesalahan, ada kebenaran adalah milik Allah. Insyaallah Allah memberikan futuh kepada saya membuka ilmu-ilmu para ulama. Jamaah FTV, pemirsa di mana saja berada, tentunya di bumi Indonesia yang kita cintai ini, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bumi Indonesia berkah daripada kemuliaan Allah, terkhusus daripada kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, tentunya dalam pertemuan kali ini kita ingin sekali mendapatkan predikat manusia diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam satu ayatnya, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarallahum rasula wastaghfaru tawwabar rahim. Tentunya di dalam tema kali ini adalah istighfar bisa mengampuni dosa kita dengan memperbanyak istighfar. Dalam kitab Tanqihul Qaul Hadis yang dikarang oleh ulama salafus saleh yaitu Syekh Muhammad Umar Nawawi Al-Bantani, di dalam makalahnya mengatakan al-babu isruna fi fadilatil istighfar, bab yang ke-20 menerangkan tentang fadilah keunggulan istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastaghfirullaha innallaha kana ghafurur rahima. Qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam likulli da'in dawaun wa dawa'ul dzunub al-istighfar. Di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam likulli da'in dawaun wa dawa'ul dzunub al-istighfar. Seluruh penyakit ada obatnya, tanpa terkecuali kematian. Tidak ada obatnya. Kalau manusia sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, dijemput malaikat Azrail, datang kematian, tidak bisa ditebus dengan obat. Pemirsa, tetapi ketika kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dosa besar atau dosa kecil, Allah akan mengampuni dosa kita. Dengan apa? Nabi bersabda dalam satu hadisnya, Likuli da'in dawaun wa dawa'ul dzunub istighfar. Semua penyakit ada obatnya. Penyakit obat dosa adalah kita dengan memperbanyak istighfar kepada Allah. Subhanallah. Kita banyak istighfar akan mendapatkan predikat manusia diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dengan istighfar?
Nabi berpesan likulli da'in dawaun wa dawa'u dzunub al-istighfar. Dosa akan hilang dengan kita membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Atau kita setelah melakukan ibadah sholat fardiyah, ibadah sholat fardu 5 waktu 17 rakaat 1 hari 1 malam, setelah menyelesaikan rakaat-rakaat yang ditentukan, kita duduk sebelum kita berangkat ke tempat yang lain, bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak kita istighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Atau astaghfirullahaladzim li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Atau astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim. Banyak istighfar yang sudah diajarkan oleh para ulama bersumber daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika kita memperbanyak istighfar, maka kita akan diberikan predikat manusia yang akan diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala zala zalalu. Nabi Muhammad SAW dalam satu riwayatnya, dalam satu maqalah hadisnya mengatakan, man qala istighfar allazi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih ghafarat dunubahu wa in kana qadr faron min za'fin. Ketika kita mengucapkan istighfar tadi dengan kalimat yang dibacakan dengan ikhlas, maka kita akan diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dosa tersebut seperti budah lautan adanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tetapi kalau kita sudah beristighfar dan mendapatkan predikat manusia ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali kita melakukan dosa lagi atau mengulang-ulang dosa, terus beristighfar, ngulang lagi dosa, istighfar lagi, ngulang lagi dosa, istighfar lagi. Itu namanya menjadi manusia bermain-main dengan agama. Naudzubillahi min dzalik. Fa insyaallah dengan kita membaca istighfar terus, ada satu baginda Nabi Muhammad SAW dalam satu hadisnya akan memperbanyak Allah apa rezeki yang Allah limpahkan kepada hambanya selalu banyak membaca istighfar. Yarzuqu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka datangnya dari mana. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Marilah kita miliki hati yang lembut, hati yang ikhlas, selalu mencoba beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat, setiap waktu dalam aktivitas kita. Bahwasannya kalau kita ba'da salat maktubah tidak bisa, kita lakukan setelah salat sunnah. Di malam hari kita bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala, menghamparkan sejadah dalam keadaan suci setelah berwudu, dalam keadaan baju kita juga suci dari najis, dalam keadaan kita pakai wangi-wangian, kita bersimpuh kepada Allah, membaca hadrah kepada Allah, membaca hadrah kepada Nabi Muhammad SAW dan para ulama-ulama seperti yang diajarkan ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwaji wa zurriyati, seperti kita hadrah kepada para wali Allah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Setelah itu kita berniat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun atas dosa-dosa kita, fa insyaallah kita akan memiliki manusia yang diampuni dosa. Mudah-mudahan dengan singkat waktu kita bertemu dalam acara cahaya ilmu ini bermanfaat bagi umat baginda Nabi Muhammad SAW di mana saja berada. Ingin lama jumpa di acara ini, tapi mohon maaf karena keterbatasan waktu. Fa insyaallah dengan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat dan menjadikan satu uswah hasanah bagi kita untuk menempuh predikat manusia yang tidak berdosa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kesucian adalah milik Allah, manusia adalah kotor. Sucikan diri kita dengan menempuh daripada kecintaan kita kepada Allah dengan membaca istighfar setiap saat. Mudah-mudahan bermanfaat.
Itu aja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa wa inaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.